Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channelnya Babehen, channel yang membahas tentang burung kicau dari mulai beternak sampai dengan membuat burung itu menjadi juara. Oke bolo, selain ring itu kita biasanya para breeder itu juga akan menggunakan metode DNA. Itu biasanya untuk mengetahui seksinya, jenis kelaminnya. Karena kalau misal masih trotol, itu kan memang kadang kalau yang belum terbiasa, dia tidak tahu ini jantan atau betina. Ya kalau yang sudah breeder lama, sudah terbiasa, mereka sudah paham itu jantan atau betina. Ya yang paling mudah untuk kita ketahui itu jantan atau betina biasanya di burung murai. Itu sudah mulai kelihatan ketika dia sudah mulai mutasi bulu ya, itu sudah terlihat. Tapi para pembeli atau konsumen dari para breeder itu, mereka akan membutuhkan hasil tes DNA dari burung yang akan mereka beli. Kenapa? Karena nggak mungkin juga mereka kalau misalnya kemudian membeli burung jantan, tapi ternyata dapatnya betina. Apaan nih lembar 90.000? Ini tuh namanya sushi, Brit. Sushi? Sushi. Pakai shot. Oh, sushot. Nah, itu satu permasalahan yang akan timbul. Walaupun akan ada bisa ditukar atau bisa diganti uangnya kembali, itu bisa juga. Cuman memang ketika sudah diurusin agak lama kan juga rugi waktu bolo. Nah, para breeder saat ini mempunyai satu solusi dengan kita akan menggaransi ini jantan atau ini betina dengan bukti tes DNA dari seksing itu. Nah, kembali lagi ke masalah nasab, maka nasab itu penting. Jadi DNA itu juga sangat penting sekali bolo, untuk membuat si konsumen lebih yakin dan lebih mantap nih. Oke, ini jantan, garansi jantan, ini bukti hasil tes DNA-nya. Nah, itu lebih akan meyakinkan untuk para konsumen juga. Selain juga nanti mereka akan membuat satu perlakuan perawatan, ketika memang itu jelas jantan akan diperlakukan dengan perawatan jantan, ketika betina akan juga diperlakukan dengan perawatan betina. Nah, untuk beberapa burung yang memang sulit atau agak sulit untuk membedakannya, itu sangat penting DNA itu. Contohnya ada di burung beranjangan. Beranjangan sampai dengan hari ini ketika tanpa tes DNA itu memang masih sulit sekali membedakannya. Karena jantan dan betina itu mempunyai satu fisik yang hampir sama, hampir mirip, dengan karakter yang juga hampir sama dan hampir mirip. Apalagi posisi di trotol. Kapan sih waktu DNA yang tepat? DNA bisa dilakukan kapan saja sebetulnya. Tapi kalau untuk biian, minimal itu biasanya teman-teman breeder itu memulai atau mengambil sampel tes DNA untuk burungnya itu mulai di umur 10-15 hari. Metodenya apa yang dipakai? Ada dua bolo. Bisa menggunakan bulu, kemudian bisa juga menggunakan darah. Nah, itu kita kirimkan ke lab, dicek sama lab, ini jantan atau betina. Nah, itu hasilnya langsung keluar. Gitu. Nah, bulu ini bulu besar ya bolo ya. Kalau darah biasanya kita ngambil di jari jempolnya. Jadi di jari burung ya, di jari burung di apa namanya? Ceker ya. Kalau ceker, di cekernya itu kita tusuk pakai jarum, kemudian kita tempelkan ke kertas beberapa. Karena kalau kita ngirimkan sampel jangan sampai hanya satu. Ada kemungkinan kan satu tidak terlalu terlihat, tapi yang sampel kedua bisa lebih terlihat. Nah, itu boleh. Nah, itu pentingnya. Ya, artinya sebetulnya nasab itu juga penting untuk perawatan ke depan dan tujuan dari breeder ke depan, atau untuk memastikan konsumen itu lebih mantap bahwa dia mendapatkan garansi seksing, garansi
jelas jantan atau garansi betina. Nah, ini juga satu metode pemasaran yang juga bisa digunakan oleh para breeder. Garansi jantan, tidak jantan, uang kembali atau kembali 2 kali lipat. Ya jelas sudah jantan kok udah di DNA. Itu Bolo. Itu juga bisa membuat kemantepannya lebih. Itu. Oke, Bolo, sementara begitu dulu. Matur nuwun.